Jubir KPK, Mas Budi, dan yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman jurnalis. Mungkin ini sudah kesekian kalinya kita akan melakukan konferensi pers untuk kegiatan upaya paksa yang dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan di KPK. Baik, tadi sudah dibuka oleh Mas Jubir bahwa betul untuk kesempatan kali ini kita hadirkan juga dari Kortas Tipikor. Mungkin akan diberikan kesempatan juga kepada beliau, tapi mungkin ini karena waktu juga yang tidak bisa mungkin kita berlama-lama ya, karena sudah ditunggu kegiatan yang lain juga. Jadi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, KPK akan menyampaikan informasi secara lengkap terkait kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan melawan hukum dalam dugaan terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam hal pengadaan barang dan jasa dan atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Jadi sebelum menyampaikan kronologi lengkapnya, bahwa kami sampaikan ya, penanganan perkara peristiwa tertangkap ini, tangkap tangan ini merupakan joint investigation antara KPK dan Kortas Tipikor Polri. Ini sebagai wujud konkret ada sinergi antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan sektor pendidikan yang merupakan bagian dari program prioritas Bapak Presiden dengan anggaran yang cukup besar. Kemudian bahwa modus korupsi di sektor pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan pungli atau gratifikasi saja, seperti yang sudah-sudah, bahwa dalam proses sistem penerimaan murid atau SPMB, tapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi tentunya pendidikan ini harusnya menjadi ruang tumbuhnya integritas para tunas bangsa. Oleh karena itu, perkara ini sebagai wujud penguatan integritas dan pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari layanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hingga tata kelola anggaran pendidikan dalam hal memenuhi program-program prioritas Bapak Presiden bisa dilakukan secara terarah dan untuk mencapai tujuan. Untuk kronologi dan konstruksi perkaranya sendiri, ini diawali dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, Saudara ABN, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, bertemu dengan Saudara CRH, selaku pihak swasta atau marketing di PT MSA. Ini dilakukan pertemuannya di sebuah hotel di Jakarta. Dijelaskan bahwa PT MSA ini merupakan supplier smartboard ke PT MIT yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Di PT MSA ini adalah supplier dari PT MIT. Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima sejumlah uang tunai sebesar 500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut diduga terkait pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan sebelumnya. Selain itu, di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat
dimenangkan kembali di proyek-proyek berikutnya. Selain adanya penerimaan uang tersebut, ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030 juga diduga menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim. Ini diduga tidak hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja. Dan untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan tersebut, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening atau menggunakan rekening nomini melalui setoran secara cash atau tunai. Bahwa kemudian atas rekening-rekening nomini tersebut, ABN bertindak sebagai pengendali rekening. ABN juga diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas, dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara. Dalam periode 2025 sampai 2026, penyerahan uang kepada IDS dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening para nomini melalui saudara RDS kepada saudara AD. AD ini adalah selaku orang kepercayaan sekaligus kerabat EDS. Adapun uang yang diterima kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi EDS. Setelah mendapatkan informasi awal dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Muara Enim, tim KPK selanjutnya mengumpulkan bahan informasi tambahan dan atas kegiatan tersebut kemudian pada rangkaian peristiwa tertangkap tangan, tim KPK mengamankan total 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. Ini ada 2 klaster yang diamankan oleh tim KPK, yaitu yang di Jakarta, ini ada 5 orang, terdiri dari saudara ABN, selaku Sekretaris Dinas dan Kebudayaan tahun 2026, kemudian saudari CRH, selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA, kemudian saudara MYN, selaku pihak swasta, saudara AG selaku pihak swasta, dan saudara RSH selaku pihak lainnya. Kemudian lokasi yang berikutnya di Sumatera Selatan, di daerah Muara Enim dan sekitarnya, ada di Palembang juga. Ada saudara EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, saudara ANG selaku ajudan bupati, saudara AP selaku pihak swasta, saudari RD selaku pihak swasta, dan saudara AD selaku orang kepercayaan EDS. Ini yang ada yang kita amankan pihak yang di Sumatera Selatan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti. Mungkin rekan-rekan terlihat ya di layar, dalam bentuk uang tunai rupiah, hingga ada mata uang asing juga, dengan total apabila digabung dengan saldo dalam rekening yang juga diamankan, total kurang lebih 1,9 miliar. Dengan rincian, uang tunai yang diamankan dari tas ransel ABN, yang diamankan di Jakarta, ini sejumlah 323 juta. Dan yang kedua, uang tunai yang diamankan dari brankas di rumah ABN. Ini sebesar 40 juta rupiah. Kemudian ada USD sebesar 3.200 dan mata uang SAR 2.260. Kemudian tim juga mengamankan saldo yang ada dalam rekening beberapa akun. Tadi ada beberapa rekening-rekening nomini yang tadi disebutkan.
yang digunakan oleh ABN itu kalau di total sebesar 1,47 miliar. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim, terdapat kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan jumlah uang atau janji kepada penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka, yaitu yang pertama Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim, Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun 2026, Saudara AD ini selaku orang kepercayaan EDS, dan Saudari CRH ini dari pihak swasta selaku pemberi dari PT MSA. Bahwa atas perbuatannya, Saudara EDS, Saudara ABN, dan Saudara RSH diulangi ya. Atas perbuatannya Saudara EDS, ABN, dan Saudara AD diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terhadap Saudari CRH, tadi ada 4 ya tersangkanya, ini yang pihak swasta. Kita kenakan telah melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 605 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya terhadap keempat tersangka, tim penyidik melakukan penahanan upaya paksa untuk 20 hari pertama dimulai dari tanggal, ini ada 2, untuk Saudara ABN dan CRH itu terhitung dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2026. Sedangkan untuk yang Saudara EDS dan Saudara AD terhitung dari mulai tanggal 9 Juni sampai dengan 28 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Merah Putih KPK. Yang terakhir dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat termasuk dari Kortas Tipikor Polri serta jajaran di Polda Sumatera Selatan yang telah bersinergi dan bekerja sama dengan tim KPK baik di lapangan maupun yang di Jakarta dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang kita uraikan tadi. Demikian untuk kronologi singkat dan penjelasan upaya paksa yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap 4 orang tersangka. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mas Budi.
Terima kasih Pak Ahmad Taufik Hussein yang telah menjelaskan secara rinci dan lengkap bagaimana konstruksi perkara yang bermula dari peristiwa tangkap tangan yang KPK dan Kortas Tipikor Polri lakukan di wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yohanes Dedeo untuk menyampaikan terkait dengan sinergi penanganan perkara ini. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita sekalian. Mas Budi, Pak Dir Penyidikan, Mas Taufik, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya hanya menyampaikan bahwa Kortas Tipikor Polri terus meningkatkan kegiatan maupun upaya kerjasama dan kolaborasi bersama aparat penegak hukum lain, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi baik di bidang pencegahan, penegakan hukum maupun pemulihan aset dan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi lainnya. Dan pada kesempatan ini termasuk kami melaksanakan kegiatan bersama dalam melaksanakan joint investigation, penyelidikan bersama dengan KPK dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak pada teman-teman dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk boleh bekerja sama dan terus meningkatkan kegiatan ini. Kami berharap dan mohon dukungannya untuk bisa terus kita tingkatkan kolaborasi dan sinergitas ini di kemudian hari dalam upaya bersama untuk melakukan memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yohanes Dedeo yang telah menyampaikan komitmen bersama antara Kortas Tipikor Polri dan juga KPK termasuk untuk kedepannya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi untuk terus bersama bersinergi. Dan KPK tentunya juga banyak melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya termasuk kawan-kawan di Kejaksaan. Baik teman-teman, tadi untuk barang bukti sudah kami tampilkan, mohon maaf belum bisa kami hadirkan dalam konferensi pers hari ini. Kita akan langsung buka, mengingat Pak Yohanes Dedeo ada kegiatan lain, Pak Taufik juga. Kita padatkan satu sesi, mohon bantuan teman-teman langsung ke poinnya saja, gitu ya. Singkat, padat, jelas. Mbak Satya, silakan. Malam Pak, perkenalkan saya Tasya dari Voi.id. Saya penasaran soal joint investigation ini nih Pak. Ini kan baru pertama kali dilakukan di KPK dan bersama Polri juga itu. Nah sebenarnya goalsnya tuh apa sih dan ke depan kira-kira apa? Apakah dari yang proses pertama kali ini apakah masih trial and error dan ada yang perlu diperbaiki lagi gitu ke depannya? Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Yohanes sempat menyinggung soal adanya peluang untuk mengungkap dugaan korupsi lain bersama dengan KPK. Nah ini kan judul juga termasuk ada TPPU-nya nih Pak. Nah kedepannya apakah nantinya KPK juga berpeluang gitu diajak ketika Polri atau ini menyinggung soal judul lalu tiba-tiba ada TPPU-nya menyeret nama besar, apakah ada peluang KPK untuk diajak? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan bersama Polri, ini untuk KPK. Ini kan udah sama Polri, apakah nantinya APH lain, kejaksaan, itu juga nantinya akan berpeluang untuk joint investigation ini gitu. Karena ini kan baru pertama gitu balik lagi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Satya, 3 poin. Berikutnya Mas Mario. Ya izin, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Ya sebelum saya langsung ke pertanyaan, saya ingin sedikit aja menyampaikan statement dari founding father. Pertama, kita yakin bahwa negara kita ini negara hukum. Dan hukum itu adalah panglima tertinggi di NKRI ini. Namun naasnya kita dihukum oleh yang di atas untuk hidup di negeri ini. Pertanyaan pertama, saya mendapatkan informasi bahwa ini nggak mungkin ujuk-ujuk saudara Kori ini langsung bertemu dan langsung melakukan pembahasan pengadaan. Kok nggak ada backgroundnya nih? Dan saya mendapatkan informasi bahwa
pengadaan proyek ini diduga kuat berkaitan atas temuan-temuan yang dilakukan oleh BPKRI terkait sejumlah pelanggaran terkait pengadaan di Pemkab Muara Enim, sehingga sang bupati harus menyediakan upeti bagaimana untuk menutupi permintaan yang dimaksud. Kalau sebelumnya di KPK ada 3-4 kasus berkaitan soal Forkominda, nah ini modelnya agak split sedikit. Ini BPK. Ada dugaan bahwa temuan-temuan itu dilakukan BPK sehingga diadakanlah pengadaan-pengadaan guna untuk menutupi agar dari pengadaan itu bisa setoran kemudian menjadi WTP. Wajar tanpa pengenjol. Ini untuk mengejar predikat WTP ini. Nah kedua, dalam OTT yang dilakukan di Senayan Park, itu keambil kok informasi yang saya peroleh. Anggota BPK, seorang penyidik atau penyidik muda Madya BPK RI, Abdul Hakim. Bahkan hari ini KPK juga sudah menyita mobil yang saya sebutkan, berplat nomor B1342 UI, jenis Honda, warna abu-abu. Kemudian KPK juga hari ini telah menyegel ruang anggota atau pejabat BPK itu. Coba disampaikan, artinya kalau saya mengutip bahasa Pak Dirdik ini soal klaster, apakah ini soal klaster pertama, kemudian ke klaster kedua berikutnya? Nggak logis juga pengadaan di dinas pendidikan. Kadisnya disuruh pulang 6:30 pagi. Loh, gimana ini tuan rumahnya kan dinas pendidikan, kok nggak jadi tersangka gitu loh. Padahal dalam konstruksi perkara jelas ada pembagian 3% kepada kepala dinas pendidikan. Loh, orangnya boleh pulang enak kali pun. Bagaimana KPK ingin menjelaskan kasus ini secara agak detail. Makanya saya sebelumnya mengutip pernyataan-pernyataan founding father itu agar ini bersinergi dengan kasus ini. Kembali ke pertanyaan yang rekan kami tadi, Tasya katakan. Fungsi joint investigasinya di mana? Jelas dikatakan tadi, kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Dan kemudian kita mendapatkan dan beberapa informasi sudah bertebaran. Bahkan ada sempat disebut tenaga ahli anggota BPK berinisial AU Agus Dwi Wangga lah, ada bahkan anggota Komisi 5 BPK RI, saudara BR lah. Coba agak matchingnya ini di mana? KPK menjelaskan atau joint investigasi ini menjelaskan di mana titik temu dari semua rangkaian informasi yang bertebaran, bahkan ada sejumlah fakta. Mungkin kalau saya bisa wawancara orang-orang itu bisa menjadi konstruksi yang berbeda dengan apa yang dimiliki KPK. Baik, ada lagi Mas Mario poinnya? Poinnya itu dulu. Baik, 2 poin ya. 2 poin bahwa bagaimana soal peran BPK asal mulanya kenapa harus mengadakan proyek. Baik, apakah benar kami terkait? catat. Oke. Terima kasih Mas Mario ya. Oke, thank you. Terkait Itu dengan dulu. latar Makasih. case tadi ada dijelaskan Pak Dirdik ya mengenai adanya penyerahan uang dari pihak swasta kepada bupati melalui perantara. Salah satunya adalah terkait dengan pengadaan smart TV. Mas Wahyu, kita sisir depan dulu, kita catat dulu semuanya. Langsung poinnya ya Mas Wahyu, kita efektifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Pak Dir, buat Mas Budi dan juga Bapak dari Mabes Polri. Pertanyaan dari saya Wahyu dari kabar6.com. Pertanyaan saya ringan-ringan saja. Tadi kan disampaikan mengenai join ya Pak ya dengan Mabes Polri. Ini apakah juga akan mengungkap perkara lain Pak selain perkara ini? Seperti yang diketahui bahwa Muara Enim ini salah satu tambang batu bara. Apakah ini juga akan mengungkap perkara terkait dengan batu bara selain perkara yang saat ini sedang berjalan? Kedua, belum lama ini kita juga saya dapat informasi bahwa tersangka Edison ini juga membebaskan lahan sawit sebesar 2 miliar dan ini belum dibayarkan dan ini belum dikonfirmasi benar tidaknya. Mungkin KPK nanti akan menelusuri itu juga. Dan ketiga terkait dengan KORI. KORI ini sebagai feeder.
sebagai pengantar untuk pertemuan pemberian uang. Lalu siapakah sebenarnya yang menyuruh Kori untuk mengantarkan uang suap misalnya? Kalau memang dia sebagai pengantar, mengapa si pemberi ini, si pemilik uang ini juga tidak ditetapkan sebagai tersangka? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wahyu. 3 poin padat singkat. Kita ke belakang, Mas Rio, lanjut Mas Fadil. Ya, malam Mbak Cek. Malam Pak Taufik dan Pak Yohanes. 2 pertanyaan. Yang tadi soal joint investigation mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Kayak ini kan laporan pengaduan masyarakat, apakah masuk juga ke KPK dan Kortas Tipikor atau bagaimana gitu hingga akhirnya muncul joint investigation. Terus juga pembagian antara pembagian kerja antara KPK dan Polri ini seperti apa? Apakah KPK fokus di Jakarta atau mungkin Polri di Sumsel atau seperti apa? Karena ini kan menarik seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, soal sebelumnya kan Mas Budi sempat berbicara ada penyitaan yang ratusan juta, tiba-tiba muncul jadi 2M, hampir 2M. Dan ternyata setelah kita dengerin kan ada saldo dalam rekening beberapa akun 1,47 miliar, terus juga dari ABN, dari Brankas beberapa uang rupiah dan mata asing gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan juga ini sebenarnya untuk yang di ABN ini berasal dari apa saja gitu. Mungkin belum dijelaskan. Apakah masih tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau seperti apa? Terus juga kan tadi di awal disebutkan soal ada SPMB, apakah ada kaitannya atau cuma ya pembukaan aja gitu untuk masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rio. 3 poin ya. Ke Mas Fadil, silakan. Langsung Mas Fadil. Selamat malam Pak Dirdik, Pak Yohanes, Mas Budi. Saya Fadil dari Detikkom. Saya mau tanya yang pertama soal penerimaan. Tadi disebutkan sama Pak Taufik bahwa Bupati ini tidak hanya menerima dari Disdik, tapi juga ada penerimaan dari pihak lainnya. Nah itu boleh dijelasin mungkin Pak, penerimaan lainnya itu dari mana aja. Kemudian si Bupati ini dapat 5% jatahnya. Nah 5% itu apakah cuma dari case ini aja, dari kasus di Disdik aja, atau 5% itu di setiap jatah di setiap dinas gitu. Jadi kan lumayan nih kalau dikumpulin 5% gitu. Jadi kaya dia kan. Nah, kemudian yang selanjutnya rekening nomine. Ini ada berapa pegawai yang dalam tanda kutip jadi korban untuk rekeningnya dijadikan rekening penampungan oleh si Bupati. Itu aja, makasih. Baik, 3 poin Mas Fadil. Cukup ya teman-teman. Pak, sekali lagi. Satu lagi ya. Pak, silakan. Dari El Sinta. Saya mungkin 2 aja. Saya Supriyarto Rudati dari Radio El Sinta. Ini menarik, saya mengambil frasa untuk dimenangkan kembali ini terkait pengadaan barang dan jasa dalam Smartboat. Apakah ada keberlanjutan seperti ada proyek di dinas lainnya? Kemudian yang kedua, modus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu tidak lepas dari mesin pencari uang ya untuk menutupi biaya kampanye. Apakah ada penyelidikan ke arah ke sana? Terima kasih. Baik, terima kasih Opa. Sepertinya semuanya sudah terwakili pertanyaan dari 6 dari teman-teman, Mbak Sasya, Mas Mario, Mas Wahyu, Mas Rio, Mas Fadil, dan juga Opa dari El Sinta. Banyak terkait dengan joint investigasi, mungkin ini baru, sehingga menarik untuk kemudian dapat dijelaskan tentunya oleh Pak Taufik maupun Pak Didio. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Cukup banyak rupanya ya. Tapi ini satu sesi ya Mas Jubir? Satu sesi saja. Baik, terima kasih. Matasya yang paling semangat nih. Izin, Bang Dio, kami pertama dulu. Tadi dari beberapa rekan-rekan yang menanyakan, ini ada irisan ya, ada satu nih Mbak Tasya, masalah joint investigation juga, Mas Wahyu juga, Rio, ada 3. Jadi saya untuk penjelasan mengenai joint investigation, saya jadi satu saja untuk yang menanyakan terkait itu ya. Jadi benar, karena ini memang baru, beberapa mungkin waktu ke depan itu juga kita akan lakukan intens seperti ini. Nah, untuk joint investigation ini latar belakangnya mungkin saya bisa gambarkan sedikit bahwa dari beberapa
kendala-kendala perkara yang ditangani di KPK perlu mungkin untuk mengajak atau bersinergi dengan APH lain. Tentunya nanti bukan hanya dengan Kortas Tipikor Mabes Polri saja. Tadi sudah disebutkan di awal juga kita akan lakukan dengan pihak Kejaksaan Agung. Jadi latar belakangnya adalah memang untuk kendala-kendala keterbatasan di KPK, sumber daya manusia, kemudian wilayah yang tersebar, dengan adanya banyak penanganan perkara, itu mesti dilakukan beberapa terobosan-terobosan. Di tahun ini mungkin beberapa penjelasan juga di konversi sebelumnya saya juga pernah menjelaskan bahwa kita akan tuntaskan penanganan perkara yang sudah carry over. Artinya surat perintah penyidikannya yang terbit sebelum tahun 2026. Karena memang kita menyadari beberapa perkara-perkara yang tempo-tempo yang lama itu jalan di tempat ketika memang ada peristiwa atau penyelidikan tertutup seperti ini. Nah, untuk joint investigation seperti apa? Tadi ada ditanyakan juga pembagian tugas seperti apa. Ini nanti juga yang akan jadi pertimbangan-pertimbangan ke depan. Akan formulanya seperti apa. Ini karena pertama kali memang nanti belum ada formula yang sudah dipatenkan gitu ya Bang ya. Tetapi kita pernah ada pengalaman di kegiatan Litub sebelumnya, ini mungkin sudah sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, kalau masih ada Pak. Ya, oh sudah kok, berarti baru ya. 2021 itu ada pernah di Kabupaten Nganjuk. Nah dari situ kita menganalisa, mengevaluasi kemudian untuk perkara-perkara yang ke depan ini, karena sudah ada pengalaman seperti itu, nah itu yang akan kita kembangkan nanti untuk joint investigation-nya. Untuk pembagian tugasnya seperti apa? Tadi pastinya untuk yang wilayah-wilayah kabupaten di luar Jawa misalkan, ini masih formula yang juga akan dikembangkan nanti bersama Kortas Tipikor, itu juga nanti penanganannya mungkin akan diserahkan ke Timtas Tipikor, Kortas Tipikor. Kemudian apakah nanti yang ada di pusat, tadi ada klaster-klaster, itu juga akan dipertimbangkan untuk kegiatan berikutnya. Tetapi kami tekankan, ini penegasan, untuk kegiatan yang saat ini, yang di Kabupaten Muara Enim, itu hanya untuk kegiatan penyelidikannya di daerah itu dibantu oleh tim dari Mabes Polri. Sedangkan nanti untuk penanganannya berikutnya ke depan, khusus yang Muara Enim ini akan sepenuhnya dikerjakan oleh tim penyidik KPK. Seperti itu ya. Kemudian dari Mbak Tasya juga menanyakan apakah Kortas juga mengajak KPK terkait mungkin ada penanganan perkara di Mabes Polri yang tadi ada judol, yaitu kita pertimbangan juga ya, karena beberapa mungkin yang high profile gitu kita mungkin akan dilakukan joint investigation dengan KPK. Jadi ini memang bukan satu arah joinnya, jadi dari Mabes Polri juga nanti akan ada mungkin gelar bersama bareng, apakah itu akan dilakukan nanti di Mabes Polri atau di KPK, itu akan dipertimbangkan berikutnya. Tadi apakah ada APH lain juga? Ya tentunya tadi juga kita akan mengajak dari Kejaksaan Agung karena ini memang akan ada terobosan-terobosan ke depan. Yang kedua dari Mas Mario, untuk pengadaan yang di Muara Enim, jadi dipertanyakan juga indikasi-indikasi temuan BPK. Ini juga ada yang juga didapatkan oleh tim penyelidik dan penyidik yang saat ini masih berjalan, Bang Mario. Tapi tentunya terkait substansi perkara, karena ini memang masih awal, khusus yang dilakukan saat peristiwa tertangkap tangannya, ini yang kita sedang dalami. Apakah nanti itu keterlibatan ada pihak-pihak lain, setelah proses ini berjalan, nanti kita akan pasti update kembali, tapi tim akan bekerja sebagaimana barang bukti yang sudah didapatkan. Artinya pengamanan pertama tadi yang dilakukan di Jakarta, dengan pengamanan yang di Sumatera Selatan, itu akan menjadi dasar kami juga untuk mengembangkan perkara ini. Kemudian tadi ada peristiwa mungkin di kegiatan yang di Senayan Park, mungkin Bang Mario juga ada terdapat informasi, ada pegawai BPK
itu sedang kita dalami semua. Tetapi pastinya tim sedang bekerja dan kita tidak mungkin melakukan membuka informasi-informasi ke publik ya, karena ini masih sangat sensitif, sehingga nanti ketika ada perkembangan tentunya kita akan sampaikan ke teman-teman. Yang berikutnya Mas Wahyu. Ya, baik. Jadi gini Bang Mario, ada mungkin kegiatan yang berbeda, itu yang belum kita bisa sampaikan, karena kegiatan yang di Muara Enim ini memang kegiatan tersendiri. Apakah nanti itu ada hubungannya dengan kegiatan yang terinformasi ke Bang Mario, itu nanti akan kita sampaikan berikutnya. Gitu ya. Ini kita lanjut ke Mas Wahyu. Untuk, ini joint investigation tadi sudah sama ya. Untuk tersangka E, ini ada lahan sawit, ini merupakan informasi ya, kita akan dalami juga nanti. Kemudian terkait tersangka CRH ya, ini pengantar saja, siapa yang menyuruh ya, memang betul bahwa sementara yang kita amankan itu yang kita akan fokuskan terlebih dahulu, tetapi apakah itu terkait misalkan siapa yang mengotorisasi saudara C ini mengeluarkan uang-uang itu tentunya sudah dikantongi oleh tim penyidik. Itu nanti akan kita kembangkan juga. Selanjutnya saudara Rio, ini joint investigation juga sama. Untuk uang-uang ABN dari mana saja, tadi sudah disebutkan ya, memang kita mengamankan beberapa yang ada di tas ranselnya. Kemudian dari kegiatan yang di Sumatera Selatan juga kita ada tempat tinggalnya yang bersangkutan juga kita mengamankan, dan dari barang bukti yang diamankan itu kita menemukan ada sejumlah rekening. Yang di rekening itu setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan itu masih ada saldonya. Itu yang kemudian diamankan oleh tim penyidik juga. Sehingga itu menjadi total keseluruhan. Tadi ditampilkan bahwa untuk barang bukti tunanya memang sekitar 300 juta dan beberapa falas. Tetapi di rekening ini yang rupanya masih banyak. Dan ini tadi seperti saya gambarkan bahwa ini total dari rekening-rekening nomini yang dipakai oleh ABN. Tadi juga ada pertanyaan, pihak-pihak yang digunakan oleh ABN ini rekeningnya dari pegawai mana saja? Ini pertanyaan Mas Fadel ya. Fadil. Nah, itu ada dari P3K, ada OB juga. Jadi ada beberapa rekening yang memang digunakan oleh saudara ABN untuk menampung sejumlah uang. Tadi juga ada pertanyaan bahwa apakah yang 500 yang diamankan ini dari proyek yang mana? Itu yang di rekening-rekening ini dari penampungan-penampungan yang sebelumnya. Jadi ada beberapa proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka C dan di proyek-proyek lain. Ini ditampungnya di rekening nomini yang dikendalikan oleh ABN, dan penggunaannya akan dikonfirmasi dari saudara AD selaku orang kepercayaan dari Bupati. Ya, itu kan yang menjadi nanti pengembangan berikutnya. Tetapi yang saat ini itu adalah yang apa? Smart TV. Ya. Smart board. Jadi yang di Dinas Pendidikan itu yang kami temukan untuk saat diamankan di peristiwa tertangkap tangannya. Tetapi berdasarkan catatan-catatan yang tadi ada 5%, salah satunya untuk tercatat di situ untuk Bupati, itu memang dari catatan di Dinas Pendidikan saja. Nah, apakah nanti itu berlaku juga untuk proyek-proyek yang lain? Nah, tentunya akan dikembangkan ketika misalkan kegiatan-kegiatan penyidikan berikutnya. Tentunya kan ini tersangkanya Bupati ya. Bupati kan tidak hanya mengurusi di Dinas Pendidikan saja. Nah, itu menjadi pertimbangan nanti tim penyidik ketika di proses penyidikan yang akan berjalan. Kemudian terakhir pengadaan dimenangkan kembali
Ya, memang ini modus-modus yang digunakan oleh pihak-pihak swasta, ini juga berlaku di perkara-perkara lain juga. Jadi ketika satu proyek dia akan upayakan untuk dimenangkan, ini akan menjadi lingkaran setan. Sehingga nanti untuk proyek berikutnya, itu juga sistemnya ijon gitu ya. Jadi akan dikasih dulu dan itu juga diperhitungkan untuk proyek berikutnya. Nah, dan begitu tuh seterusnya. Jadi memang modus-modus ini juga berlaku di Pemkab Muara Enim. Nah, untuk modus pencucian uang tentunya nanti kita akan berangkat dari rekening-rekening nomini karena itu indikasi awal adanya modus-modus pencucian uang. Apakah nanti kemudian dibelikan aset bergerak maupun tidak bergerak, itu akan menjadi penelusuran tim penyidik. Kira-kira semua sudah terjawab ya? Baik, gini Mas Mario, untuk upaya penahanan memang kan berdasarkan ketentuan itu kan harus diduga dengan bukti yang cukup gitu ya, 2 alat bukti yang cukup dan diduga keras melakukan tindak pidana. Artinya pada saat peristiwa tertangkap tangannya itu unsur-unsur yang dipenuhi pihak-pihak yang kemudian diamankan itu yang terpenuhi dari 4 orang ini. Jadi apakah nanti peran ini mantan Kadis tadi ya, Saudara Rusdi kalau tidak salah, itu RSK itu akan dikembangkan di proses berikutnya. Tetapi untuk sementara hasil pemeriksaan 1x24 jam yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik dan penyidik itu hanya memenuhi unsur-unsur untuk diminta pertanggungjawaban terhadap 4 orang tersangka ini. Itu Mas Rio.